akuntansi pemerintahan. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan kelompok saya mengunjungi kantor Kepala Desa Riang Gede, yang dimana beralamat di Banjar Riang Tengah, Desa Riang Gede, Kecamatan Pendebel, Kabupaten Tabanan. Adalah untuk menanyakan sekaligus mewawancarai mengenai sistem keuangan atau pencatatan akuntansi yang digunakan. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Dinda Sundana Dewi, absen 33. Perkenalkan, nama saya Niki Satya Pradnya Haji, nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Nina Jenis Tinggi, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Jana Ardinya, nomor absen 10. Kami berempat ke sini bertujuan untuk mewawancara Ibu mengenai sistem keuangan yang digunakan di desa ini. Sebelum memulai wawancaranya, silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama ini Ketutari Karyani, jabatan Rikiring Kantor Desa Riang Gede sebagai bendahara keuangan desa. Baik Bu, untuk tahap wawancaranya langsung saja kita mulai ya. Yang pertama-tama ingin kami ketahui itu, apakah sistem pencatatan keuangan di kantor desa ini sudah menggunakan sistem komputerisasi akuntansi desa atau masih menggunakan sistem manual, Ibu? Untuk sekarang sudah menggunakan aplikasi Siskudes, sistem keuangan desa. Manual juga kita kerjakan juga, karena kan sekarang di desa sudah ada operator yang khusus untuk di aplikasi itu. Jadi kalau boleh tahu Ibu, aplikasi yang digunakan itu aplikasi apa ya untuk sistem komputerisasinya? Siskudes. Sistem keuangan desa itu ya? Gitu. Jadi yang mengoperasikan itu Ibu sendiri atau ada operator khususnya atau dibagi gimana gitu? Ada tugas khusus operatornya. Ya. Gitu. Kalau boleh ditahu untuk sistem komputerisasinya itu apa kelebihan dan kekurangannya, serta sistem manualnya juga apa kelebihan dan kekurangannya? Nah ya, kalau kelebihannya jelas ada ya, tapi ada kelebihan. Membantu sekali, lebih akurat kerjaannya, lebih ya, seperti ada yang mengawasi gitulah secara tidak langsung menggunakan sistem ini gitu. Jadi kita lebih efisien lah kerja itu. Kalau kekurangannya sendiri apa Ibu? Kekurangannya paling di tingkat SDM, seperti kita ini yang sudah tua kan Ya. sudah ini lain SDM-nya kayak sekarang kan IT-nya gitu. Yang beruntungnya sudah ada petugas khusus untuk aplikasi itu yang lebih muda-muda yang tahu IT gitu. Ya, tapi kalau untuk yang manual itu Ibu gimana proses kerjanya? Kan dia masih manual, itu gimana caranya? Manualnya paling pengerjaan SPC, penulisan kita buat juga penulisan secara manual BKU-nya untuk cross check dengan ini begitu, dengan aplikasinya ya, untuk cross check aja sebenarnya. Terus kalau misalnya yang sistem komputer itu pengerjaannya tuh udah secara otomatis di sistem gitu Bu? Sudah. Mungkin mau perlu dengan operator? Oh bisa Bu? Bisa. Tuh, coba dengan operator lagi sedikit dulu. Bu, kita mau nunjukin sistem keuangan desa yang digunakan di kantor desa ini kayak gini. Nah, jadi Bu, gimana proses pencatatannya kalau menggunakan sistem komputerisasi ini? Bisa dijelaskan sedikit? Sistem
dicatatkan ya dari awal dikasih RAP dari PPKD masing-masing. Kita catat di data entry dulu. Data entry perencanaan kan ada data umum desa seperti ini. Kita catat nama-nama yang ada di perangkat desa, berbekal sekretaris sama bendahara atau kaur keuangan bisa disebut juga ya. Terus ada visi misinya, visi misi kantor desa yang gedenya. Visinya mungkin satu aja, terdiri dari beberapa misi. Misi yang pertama terdiri dari beberapa tujuan dan terdiri dari sasaran. Ada RPJMD desa. Di desa biasanya dianggarkan ada 5 bidang. Bidang yang 1 penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang 2 pelaksanaan pembangunan itu infrastruktur biasanya. Kalau di pemerintahan ini belanja pegawai kayak gaji, kayak operasional kantor. Kalau bidang kemasyarakatan kayak pembinaan ke LPM, PKK misalnya. Kalau kemasyarakatan ini untuk apa yang betul kemasyarakatan kayak ada bimbingan enggak, penyuluhan juga, irigasi juga masuk ke sini, sama peningkatan kapasitas mungkin peningkatan kapasitas perangkat. Kalau ini biaya penanggulangan tak terduga ya, seperti saat ini kita dikagetkan dengan pandemi COVID-19, jadi biayanya masuk ke sini. Kalau untuk penganggarannya nanti dianggarkan dulu di isian data anggaran, masuk di kegiatan desa, kan terdiri dari 5 bidang juga. Apa aja rencana yang akan direalisasikan sama desa. Terus kalau udah dicatat di sini ada pendapatan desa. Pendapatan desa ini ada berapa ya? Ada PAD, pendapatan asli desa, didapat dari bagi hasil BUMDes. Kedua, dana desa. Dana desa itu untuk biasanya infrastruktur sama bantuan BLT untuk COVID-nya ini bersumber dana dari dana desa juga. Bagi hasil pajak udah dijelaskan tadi. Bagi hasil pajak dan restribusi dari bagi hasil kabupaten ya, tingkat kabupaten ya. Penyisihan pajak dari kabupaten. Kalau alokasi dana desa biasanya dipakai untuk belanja pegawai kayak gaji, tunjangan operasional di kantor. Bantuan keuangan khusus APBD provinsi ini untuk subaknya, khusus untuk subak aja. Bantuan keuangan kabupaten ini untuk beban kerja gini perangkat desa. Ini bunga banknya. Itu aja sih. Ini belanjanya bentuknya RAB-nya kayak gini. Bisa dilihat kayak gini RAB-nya. Coba di zoom. Itu untuk kekayaan ini terdiri dari silpa tahun lalu, tahun 2019. Ini persumber dananya, ada alokasi dana desa, bagi hasil pajak, bagi hasil distribusi, pendapatan asli desa, dan biaya lain-lain. Biaya lain-lain ini didapat dari pendapatan bunga. Untuk mencairkannya kita buat di nasta usahaan di SPP kegiatan. Kita buat SPP dulu, SPP definitif namanya. Contohnya pembelian bantan untuk odalan di Padmasari kantor desa ya. Buat dulu penjelasannya, nanti bisa ditambah di sini, dipilih bidangnya, buat kwitansi. Kwitansinya nanti bentuknya seperti ini. Ini tanda terima yang penjualnya ya. Kalau kita pembelian di atas 1 juta pasti isi materai 6.000. Di
250 ke atas 3.000, di bawah 1 juta. Untuk kelengkapan SPJ terdiri dari kwitansi kalau di sistem aja. Nanti ada pendukungnya juga dari manual, dibuatkan dari masing-masing PPKD namanya. Terdiri dari SPP, surat pengantar, SPP 2, surat permintaan pembiayaan. Kan sebidangnya kegiatan upegara keagamaan terdiri dari ATK, biaya minyak gas, barang cetak penggandaan, konsumsi, dan Bantennya. Cuma pembeliannya di Banten aja, berarti yang realisasi cuma Banten aja. Anggarannya sekian, pagunya atau anggaran direalisasikan sekian, jadi sisanya masih sekian. Ini baru untuk pengajuan aja, belum dicairkan. Nanti kalau dicairkan kan disodorkan ke diverifikasi sama Sekdes, Perbekel, sama dicairkan nanti benar sama bendahara, tarikan uang ke bank, baru kita cairkan. Nanti pencairannya lain lagi, pencairannya di pencairan SPP. Kalau buat uang udah ditarikkan, SPP udah lengkap gitu, baru dicairkan. Berarti ini uangnya udah keluar dari kas desa. Kalau bentuk laporannya, ini mau lihat gininya, perencanaannya. Oh ya, boleh. Penganggarannya ya. Bentuk APBD. Ini tahun 2020. Ini udah online sistemnya sekarang untuk tahun sekarang. Dulu sih sempat offline. Kalau ada kesalahan bisa diperbaiki lagi. Kalau online online berarti nggak bisa. Kadang-kadang kalau udah diklaim sama di atas nggak bisa kita perbaiki. Ini namanya APBD yang akan dilaksanakan setelah perubahan dari pendapatan dan belanja tetap pendapatannya. Ini anggaran yang kira-kira kita dapat, tapi baru didapat baru sekian, berarti kurang lagi sekian. Kalau yang di bawahnya berarti yang bakal dikeluarin gitu? Yang bakal dikeluarin. Contohnya kan itu di sini. Belanjanya kan sekian. Ini silpa tahun sebelumnya menutupi ke sini, kan ada kekurangan. Ini yang realisasinya. Ada kalau di sini ya, nggak ada di kukas umum. Sudah tahu kan? Udah sempat diajarkan. Cuma gini aja lebih gampang sih kerjanya di aplikasi karena kan udah tergini. Dia agak lambat, sinyalnya jelek. Ya berarti kan ada sinyal. Agak lambat ya. Ini uang yang ditarik masuk ke sini, dia nanti akhirnya seperti ini. Kita punya uang tunai sekian yang belum dicairkan. Ini yang ada di rekening bank. Jumlah uang yang kita udah dipunya di desa, masih dipunya desa sekian, 200 juta sekian. Jadi ada lagi? Itu aja, Bu. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih atas informasi dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Jadi kalau kami ada salah kata tadi, mohon dimaafkan, Bu ya. Baik, Ibunya juga terima kasih, Bu ya, atas waktu dan informasinya.